Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Thumbs On Channel ya. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan sebuah bahan ya untuk pembuatan video ini, dimana di sini kebetulan sebuah rice cooker ya yang ada di rumah saya tiba-tiba rusak ya. Kerusakannya yaitu tidak bisa menyala seperti biasa. Jadi ketika kita colokkan ke listrik, lampu yang ada pada rice cooker ini tidak bisa menyala. Jadi setelah saya baca-baca ya info berdasarkan sumber yang saya baca dari internet ya, jadi kerusakannya itu biasanya terjadi pada namanya thermal fuse. Jadi fungsi thermal fuse itu sendiri yaitu sebagai pembatas ya. Jadi ketika suhu untuk kerja rice cooker ini melebihi batas dari thermal fuse tersebut, maka otomatis thermal fuse tersebut akan putus ataupun rusak ya. Jadi kira-kira seperti itu cara kerjanya. Nah, kemudian kita bisa juga mengecek ya dengan menggunakan multitester ya. Nah, jadi biasanya ketika multitesternya kita set ke X1 ya, ke posisi X1. Jadi ketika kita hubungkan ke colokan listriknya, nah biasanya dia jarum dari multitester ini akan bergerak. Tapi ketika kita tes pada rice cooker ini, ternyata jarumnya tidak bergerak ya. Jadi itu kemungkinan besar jalur pada rice cooker ini ya ada yang putus. Jadi untuk lebih jelasnya kita coba untuk membongkar ya. Kita coba bongkar rice cooker ini. Nah, jadi untuk proses pembongkarannya yaitu pertama-tama nah di sini ada sebuah baut ya, letaknya dia di bawah stiker. Jadi jika sebelumnya rice cooker tersebut belum pernah dibuka ya, kita harus buka terlebih dahulu stikernya untuk menemukan letak baut itu berada. Nah, ini dia bautnya, kita buka bautnya. Nah, setelah terbuka, kita congkel bagian bawahnya. Nah, jadi yang kita congkel yaitu bagian yang ini ya. Nah, sudah terbuka. Nah, jadi keadaan dalamnya itu seperti ini ya. Nah, bisa teman-teman sekalian lihat ya. Biasanya letak dari thermal fuse itu berada di samping ya. Nah, ini dia letaknya di sini. Kita tarik keluar ya. Nah, ini dia. Kita tarik pembungkusnya. Nah, jadi ini dia yang dinamakan dengan thermal fuse. Jadi pada thermal fuse ini, di sini ada keterangan 155 derajat Celcius. Jadi itulah dia. Jika proses kerja dari rice cooker ini melebihi dari 155 derajat Celcius, maka otomatis thermal fuse ini akan mati ataupun terputus ya. Jadi itu dia cara kerjanya. Jadi sama seperti sekring ya. Jadi sekring itu proses kerjanya ketika ada arus berlebih, maka dia otomatis akan memutuskan arusnya.
Jadi sama juga seperti ini. Jadi ketika ada suhu berlebih ataupun overheating namanya ya, maka otomatis thermal fuse ini akan terputus ataupun rusak ya. Oke, nah sekarang kita cek lagi terlebih dahulu ya. Biasanya ketika kita hubungkan thermal fuse ini, maka jarum tersebut akan bergerak ya, jarum pada multitester. Nah, ini kita hubungkan ya ke multitester, dari thermal fuse ke multitester ya, ternyata jarumnya juga tidak bergerak ya. Berarti hal itu menandakan bahwa thermal fuse ini memang sudah putus ya jalurnya ya. Nah, tidak bergerak ketika kita hubungkan ya. Nah, sekarang kita coba langsung untuk membuka thermal fuse ini. Nah, di sini mungkin dari beberapa sumber ya yang saya baca di internet, di situ banyak teman-teman sekalian yang kesulitan untuk membuka thermal fuse ini, karena di sini sudah ada kunciannya ya, tempat untuk menguncinya. Jadi di sini saya juga akan memberitahu bagaimana caranya untuk membuka thermal fuse ini dengan lebih mudah. Jadi kita zoom terlebih dahulu ya, kita zoom saja. Nah, jadi ini dia. Nah, jadi pada pengunci dari thermal fuse ini terdapat rongga ya di sini ya. Terdapat rongga. Jadi cara membukanya yaitu kita jepit menggunakan tang yang bagian ini ya. Nah, jadi rongganya tersebut kita luruskan ya ke jalurnya seperti ini. Nah, prosesnya kita jepit secara vertikal ya. Ini kita jepit seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian kita tekan. Nah, maka di sini dia ada space jadinya, ada celah yang terbuka. Nah, sekarang kita tinggal membuka kunciannya. Kita buka dengan sesuatu yang tajam ya, bisa. Kita congkel saja. Nah, sudah terbuka satu bagian ya. Sekarang kita tinggal yang ke satunya. Sama seperti tadi ya prosesnya ya. Jadi ini pada celah ini ya, kita jepit menggunakan bagian tang yang ini, tang untuk memotong ya, bisa kita jepit. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat ya. Ini dia tadi, kita jepit kemudian kita tekan ya. Nah, maka kemudian nanti ada space ya, jadinya ada space di sini. Jadi kita bisa membuka thermal fuse ini karena sudah ada rongganya ataupun space nya. Sekarang kita tinggal congkel ya. Nah, sudah. Nah, jadi ini dia.
yang dinamakan dengan thermal fuse ya. Jadi ketika kita coba ya, kita coba hubungkan. Nah, kita bisa lihat jarum multitesternya tidak bergerak ya. Kita hubungkan, jarum multitesternya tidak bergerak. Jadi keterangannya bisa kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, di sini terdapat bacaan 155 derajat Celcius. Jadi itu dia ya batas dari suhunya. 155. Oke, jadi ketika kita nanti ingin mengganti thermal fuse ini dengan yang baru ya. Jadi suhunya ataupun thermal fuse ini harus sama ya, sama-sama 155 derajat Celcius, ataupun jika ingin kita tinggikan mungkin itu tidak boleh terlalu tinggi ya. Mungkin di sini kita bisa menggantinya dengan yang 165 derajat Celcius. Jadi nantinya ketika ada overheating yang melebihi 155 derajat Celcius, maka jika kita menggunakan thermal fuse yang 165, maka otomatis rice cooker ini masih dapat bekerja karena suhunya belum melebihi dari 165 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk lebih meyakinkan ya, apakah memang benar-benar thermal fuse-nya yang rusak ya. Jadi kita bisa mengeceknya dengan cara seperti ini. Nah, jadi ketika kita hubungkan steker ini ya, ataupun colokan listrik ini ke salah satu ujung ataupun kabel dari thermal fuse ini ya, mungkin bisa teman-teman lihat ya. Di sini bekas thermal fuse tadi ada dua kabel ya. Ini dia kabelnya. Setelah kita buka ya, sekarang kita coba hubungkan satu persatu kabelnya. Kita hubungkan dengan multitester ya. Kita hubungkan dari kabel thermal fuse ke kabel ataupun colokan listrik. Kita hubungkan. Kita cari salah satunya. Nah, ini dia ya. Ternyata jalurnya di sini kita bisa lihat tidak ada yang putus ya. Jalurnya aman. Kita lihat masih bekerja ya. Kemudian kita hubungkan kutub yang satunya lagi ya, yang sebelah sini kita hubungkan dengan kabel thermal fuse yang sebelahnya lagi. Kita bisa lihat ya. Nah, ternyata kedua kutub dari thermal fuse itu jalurnya tidak ada yang rusak ya, jalurnya aman. Kita bisa lihat ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa saja menjumper tanpa menggunakan thermal fuse, tapi nantinya tentu beresiko ya jika ada suhu kerja yang berlebih ya, maka otomatis dia bisa merusak komponen-komponen yang lainnya karena tidak ada pembatasnya. Jadi ini dia ketika kita hubungkan ya, ketika kita hubungkan kabel thermal fuse itu, apabila dia terhubung maka otomatis ketika kita sambungkan dari multitester ke colokan ya, seperti ini, nah maka otomatis jarum akan bergerak. Nah, jadi ini berarti ya menandakan bahwa tidak ada jalur yang putus ya, hanya saja thermal fuse tersebut yang memang sudah rusak ya. Nah, ini dia. Oke, nah sekarang kita coba ganti thermal fuse menggunakan yang baru ya. Di sini kita sudah membelinya. Ini thermal fuse yang lama. Bisa teman-teman lihat ya. Ini yang lama dan ini yang baru. Kita coba bandingkan ya. Jadi ketika kita hubungkan ke multitester ya, nah multitesternya tidak sama sekali, jarumnya tidak bergerak ya. Ini kita menggunakan thermal fuse yang lama, dan ketika kita menggantinya dengan yang baru ya, nah ini yang baru, kita coba
jarumnya bergerak ya. Bisa kita lihat, ini yang baru. Kemudian kita ganti ke yang lama. Yang lama jarumnya tidak bergerak. Jadi memang benar-benar ya, thermal fuse ini sudah putus atau sudah rusak ya. Oke, jadi kita ganti saja dengan yang baru. Ini yang baru ya. Nah, kita pasang ya sesuai dengan keadaan yang semula ya, seperti ini. Mungkin di sini kakinya kita putus saja ya, kakinya terlalu panjang di sebelah sini, kita putus. Nah, sekarang kita tinggal jepit kembali. Nah, setelah kita rasa kuat ya, sekarang kita coba terlebih dahulu. Kita coba menggunakan multitester lagi. Setelah thermal fuse yang baru kita pasang ya, kita tes dengan multitester ya, apakah sudah terpasang dengan benar ya. Nah, jadi apabila jarum multitester ini ketika kita hubungkan ke colokan listriknya, jarum multitesternya bergerak ya, hal itu menandakan bahwa jalurnya sudah terhubung ya, jadi sekring sudah aman ya. Nah, jadi kemungkinan besar ya, rice cooker ini nantinya mudah-mudahan bisa hidup ya. Kita bisa lihat ya. Oke, sekarang kita coba memasangnya kembali ya. Nah, untuk harga thermal fuse ini tersendiri ya, ini saya beli thermal fuse ini seharga Rp5.000 di sini ya. Jadi mungkin bisa berbeda-beda ya tiap daerah, tapi harganya tidak bisa melebihi ataupun tidak melebihi 10.000 ya, murah. Kita pasang kembali ke sarangnya. Nah, kita pasang tutupnya ya. Pasang baunya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita tinggal rapatkan saja tutupnya. Nah, sekarang kita tes untuk mencolokannya ke listrik ya. Kita tes, kita colokkan ke listrik. Nah, alhamdulillah ya, ternyata lampunya hidup ya. Ini ya. Nah, jadi memang benar-benar ya. Jadi yang rusak itu yaitu pada thermal fuse-nya. Jadi sebenarnya cukup simpel ya. Kita bisa lihat sudah hidup normal ya. Jadi thermal fuse-nya yang rusak. Oke. Oke, jadi sekian tentang cara membetulkan rice cooker ya merek Cosmos ini.
dan ternyata di sini yang rusak adalah thermal fuse-nya. Jadi jika kira-kira video ini bermanfaat ya, bisa teman-teman like ya, ataupun jika ingin bertanya bisa share ke komentar ya, kolom komentar. Jadi sekian dari saya, jika ada yang salah saya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.